Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa dari kelas 1A dari kelompok 5 dengan NIM 2410125220111 dengan dosen pengampu Bapak Zain Ahmad Fauzi. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita akan memasuki latar belakang pada materi yang akan kita jelaskan hari ini. Dalam IPS terdapat pelajaran tentang peta, atlas, dan juga globe. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Dengan mempelajari peta, kita dapat mengetahui sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, seperti gunung, sungai, kabupaten, kota, dan lain-lain. Atlas adalah kumpulan beberapa peta yang berbentuk buku seperti Atlas Dunia, Atlas Nasional, dan Atlas Semesta. Sedangkan globe adalah tiruan bola bumi berbentuk kecil, yaitu memiliki garis lintang dan garis bujur. Ketiganya memiliki fungsi dan manfaat yang dapat membantu manusia untuk menentukan arah mata angin, jarak antar kota, mengetahui bentuk suatu wilayah, serta informasi tentang keadaan alam dan informasi tentang sosial budaya dan lain-lainnya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah peta. Pengertian dari peta itu sendiri menurut dari ICA, International Cartographic Association. Peta itu diartikan sebagai suatu gambaran, unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi lainnya atau benda-benda angkasa lainnya dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang diperkecil atau diskalakan. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala dan dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu. Baiklah, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu manfaat dari peta. Manfaat dari peta itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui jarak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuannya agar dapat mengetahui ukuran jarak antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya menggunakan skala peta. Yang kedua, untuk mengetahui arah dari suatu tempat, contohnya dengan peta kawasan ASEAN. Nah, dengan peta kawasan ASEAN tadi, maka kita dapat mengetahui negara Indonesia itu sedang berada pada lokasi di sebelah selatan negara Filipina. Yang ketiga, untuk menjelaskan kondisi dari suatu lingkungan atau suatu tempat. Contohnya, melalui peta, maka kita dapat mengetahui suatu wilayah itu sedang berada di daerah yang tropis ataupun tidak, sedang berada di daerah yang kutub ataupun tidak. Lalu yang keempat, melalui peta tematik, maka kita dapat memperoleh data tertentu yang akan kita butuhkan. Yang kelima, melalui peta, kita dapat memperkirakan kemungkinan usaha yang dapat kita lakukan. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen pada peta. Komponen-komponen pada peta ada 8. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas peta. Judul itu harus mencerminkan isi dari tipe peta tersebut. Yang kedua adalah garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang membatasi informasi yang terdapat pada peta tersebut. Garis tepi peta itu biasanya juga disebut sebagai bingkai pada peta. Yang ketiga itu petunjuk arah. Petunjuk arah merupakan tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, barat, selatan, dan yang lainnya. Yang keempat adalah skala pada peta.
Skala peta yaitu perbandingan jarak datar antara dua titik di peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dapat dituliskan di bawah legenda, di luar garis tepi pada peta, atau di bawah judul peta. Jenis-jenis skala yang lazim digunakan pada umumnya itu ada dua. Yang pertama adalah skala angka, yang kedua adalah skala garis. Yang kelima itu adalah garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan di mana lokasi daerah yang digambarkan berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Pada tepi peta ditulis angka derajat yang menunjukkan derajat garis lintang dan garis bujur. Yang keenam adalah peta inset. Peta inset adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Umumnya peta inset itu diletakkan di bagian sisi kanan, sisi kiri, ataupun di bawah peta dalam garis tepi peta. Peta inset itu biasanya memperlihatkan lokasi yang digambarkan pada peta utama dalam hubungannya dengan daerah yang ada di sekitarnya. Yang ketujuh itu lembaga pembuat dan tahun pembuatan. Lembaga pembuat dan tahun pembuatan itu biasanya dicantumkan di bawah kanan peta. Lembaga pembuat peta di Indonesia salah satunya yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanai. Yang terakhir adalah legenda. Legenda adalah kolom keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat pada peta. Pada umumnya, legenda diletakkan di sudut kiri bawah peta atau kanan peta. Simbolnya adalah tanda-tanda khusus dalam peta, yaitu meliputi simbol titik, simbol garis, ataupun simbol pada wilayah tertentu. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu atlas. Atlas sendiri itu merupakan kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi tetap menjadi satu. Pada hakikatnya, atlas adalah buku acuan atau referensi. Sebagai buku referensi, maka sebuah atlas diharapkan relatif lengkap. Nama atlas sendiri diambil dari dewa Yunani, yaitu Atlas, dewa yang memegang bumi pada pundaknya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat atlas. Syarat-syarat atlas itu ada 4. Yang pertama isinya lengkap, memuat data fisik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, gambar serta petanya jelas, dibuat dengan menggunakan tata warna yang benar dan juga menarik. Yang ketiga itu mudah dipahami. Yang terakhir, gambar dan peta diurutkan sesuai judul atlas. Selanjutnya ada ciri-ciri atlas. Ciri-ciri atlas selain dari syarat di atlas, atlas yang baik juga menggunakan tata warna yang sesuai dengan simbol-simbol yang ada. Kemudian pada halaman depan mencantumkan sebuah legenda yang menjelaskan mengenai arti dari simbol-simbol di dalam atlas. Dan di halaman terakhir pada atlas itu memuat indeks berisikan nama-nama terkait yang ada di dalam peta tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi dari atlas. Fungsi atlas itu ada 4. Yang pertama sebagai penunjuk lokasi dalam pemetaan wilayah. Yang kedua memberikan informasi tentang posisi. Yang ketiga letak dan luas suatu wilayah. Yang keempat menunjukkan relief-relief berupa penampakan bumi di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi atlas. Klasifikasi atlas itu ada 3. Yang pertama atlas nasional, yang kedua atlas dunia, yang ketiga atlas semesta. Yang pertama dulu ya. Yang pertama atlas nasional. Atlas nasional merupakan atlas yang dibuat dengan secara nasional oleh suatu negara tertentu yang isi pokoknya itu berdasarkan pada data, gambar, pulau, serta juga wilayah pada negara pembuatnya. Yang kedua adalah atlas dunia. Atlas dunia merupakan atlas yang dibuat untuk mendapatkan atau memaparkan keadaan seluruh dunia yang melingkupi juga benua Asia, Afrika, Eropa, dan Australia, serta juga Antartika.
Yang ketiga itu ada atlas semesta. Atlas semesta merupakan sebuah atlas yang dibuat untuk memaparkan keadaan semesta. Pada dasarnya, atlas semesta ini berhubungan dengan tata surya, galaksi, planet, satelit, peredaran benda angkasa, perbintangan, serta yang lainnya. Selanjutnya itu globe. Globe sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu globus, yang artinya bola ataupun bulatan. Globe sendiri merupakan suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Tidak seperti peta biasa yang kita gambarkan pada suatu bidang datar. Contohnya seperti kertas, itu kan bidang datar. Jadi tidak seperti itu. Kemudian globe itu digambarkan pada sebuah bola sehingga bentuknya itu mirip bumi yang sesungguhnya. Dengan simbol-simbol yang dipakai pada globe itu biasanya sama dengan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Selanjutnya fungsi dan manfaat globe. Fungsi dan manfaat globe itu ada 6. Yang pertama untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu matahari terhadap bumi. Yang kedua, untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintangnya. Yang ketiga, untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Yang keempat, untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi. Yang kelima, sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya. Yang keenam, untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari globe. Globe itu sendiri tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan tertentu yang harus kita tahu. Yang pertama itu kelebihan dari globe. Kelebihan globe itu ada 4. Yang pertama, bentuk dari globe menyerupai sebuah bentuk bumi yang sebenarnya bentuknya itu sesuai dengan aslinya. Yang kedua, letak astronomisnya dan geografisnya yang terdapat pada globe itu gampang untuk dipelajari karena mengikuti bentuk bumi. Yang ketiga, gambar daratan dan lautan pada globe biasanya terlihat persebarannya sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, pembagian iklim matahari bisa lebih mudah untuk dipelajari dengan memakai globe ini. Nah, setelah kelebihan globe tadi, tentu saja ada kekurangan dari globe ini. Yang pertama, pada skala globe itu terlalu kecil sehingga sebuah informasinya tidak lengkap dan sifatnya itu masih umum. Yang kedua, globe itu tidak mudah untuk dibawa kemana-mana, berbeda dengan peta yang biasanya kita bisa lipat dan kita bisa bawa kemana-mana. Baiklah, tibalah kita pada kesimpulan pada materi kita hari ini. Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu juga. Atlas adalah kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi menjadi satu. Sedangkan globe adalah suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Tidak seperti peta yang biasanya digambarkan pada suatu bidang datar, contohnya seperti kertas. Globe digambarkan pada sebuah bola, sehingga bentuknya mirip sekali dengan bumi yang sesungguhnya.